Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tips dan trik di uji kompetensi. Yang pertama adalah materi. Oh ya, sebelum saya lanjut, jangan lupa bahwa materi adalah materi bersambung ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya tips dan trik untuk yang pertama, tapi nanti ada materi-materi selanjutnya saya menggunakan mind map untuk memberikan materi kepada Anda. Yang pertama adalah materi. Dan tip yang pertama, apa yang harus kita lakukan dengan materi? Bukan materi duit ya. Pahami materi yang akan diujiankan. Artinya Anda harus memahami apa saja materi yang akan diujiankan. Ada 9 materi yang akan diujiankan. Dan itu harus Anda pahami. Dan yang kedua adalah catat masing-masing bobot mata kuliah. Misalnya dari materi-materi tersebut, KMB berapa, anak berapa, materialitas berapa, dan lain sebagainya. Catat bobotnya masing-masing. Sehingga dari mencatat bobot tentunya akan berpengaruh terhadap bagaimana Anda cara belajar untuk mempersiapkan diri menghadapi uji kompetensi. Kemudian yang selanjutnya adalah tentukan mata kuliah favorit. Teman-teman, bahwa mata kuliah favorit itu bisa menghasilkan nilai yang tinggi karena dari mata kuliah favorit kita belajarnya itu benar-benar nyaman, benar-benar enjoy untuk belajar sehingga nilai kita biasanya tinggi banget. Bayangkan kalau Anda mata kuliah favoritnya adalah KMB dengan soal sebanyak 58 sampai dengan 60 soal, tentunya kalau itu menjadi mata kuliah favorit Anda benar 70%, 60, 70% itu sudah sangat membantu. Jadi tentukan mata kuliah favorit Anda. Kemudian dari mata kuliah tersebut, buatlah catatan tiap mata kuliah. Kata Imam Ghazali bahwa ikatlah ilmu dengan mencatatnya. Anda harus punya catatan khusus. Tidak boleh hanya mendengarkan orang ngomong, tidak boleh hanya membaca, tapi buat catatan. Dengan membuat catatan, motorik Anda bekerja. Selain membaca, juga Anda bisa merasakan sensasi mencatat. Kemudian cari masalah yang sering keluar. Ini banyak sekali di materi saya pun banyak sekali yang saya jelaskan tentang materi-materi yang biasa keluar. Bagi teman-teman yang belum mengupdate, maka saya akan membuat materi-materi yang sering keluar di uji kompetensi. Nanti mungkin ada episode khusus untuk itu. Selanjutnya, tips dan trik selanjutnya adalah tentang soal. Apa yang harus kita pahami tentang soal? Yang pertama tentang pahami anatomi soal. Berapa jumlah kata, urutan dari susunan bagaimana soal itu dibuat. Bagaimana ada 3 bagian soal. Ada vignette, ada lead in atau pertanyaan, atau juga jawaban, ada option. Anda tentunya harus bisa membedakan mana lead in, mana pertanyaan dulu, dan lain sebagainya. Ini sangat penting karena dari anatomi kita bisa tahu di mana letak-letak kata-kata yang bisa menunjukkan Anda menjadi lebih paham terhadap soal terutama. Yang kedua, pahami cara membaca soal. Yang banyak terjadi adalah orang-orang membaca soal berkali-kali. Padahal soal itu didesain 1 menit 1 soal. Sehingga dengan membaca berkali-kali mereka kehilangan waktu karena terlalu banyak membaca, terlalu banyak mengulang soal. Jadi pahami cara membaca soal. Dan yang paling penting adalah Anda membaca urutannya juga harus dipahami. Misalnya Anda bisa saja, supaya tidak mengulangi, Anda baca dulu pertanyaannya, baru kemudian kasus, baru kemudian pilihan jawaban. Kemudian selanjutnya, pahami di mana data utama, teman-teman, bahwa data utama biasanya di awal kalimat dan biasanya kesimpulan di akhir kalimat. Jadi kalau untuk yang ada di rumah sakit, kasus rumah sakit biasanya data di awal kalimat. Keluhan utama sering menjadi masalah utama. Keluhan utama 90% menjadi masalah utama. Itu yang harus Anda kuasai. Setelah itu data utama akan mengikuti keluhan utama. Yang selanjutnya adalah pahami distraktor. Distraktor adalah muncul karena adanya keluhan utama. Jadi kalau misalnya keluhan utamanya nyeri, saya ulangi, kalau keluhan utamanya nyeri, maka distraktornya adalah akibat nyeri pasien tidak bisa tidur, akibat nyeri pasien tidak bisa makan, akibat nyeri pasien tidak
tidak bisa istirahat dan lain sebagainya. Jadi distraktor itu akibat adanya data utama, bukan tanda dan gejala. Kalau data utama adalah tanda gejala dari masalah utama, tapi kalau distraktor adalah data yang muncul karena adanya masalah utama. Kemudian selanjutnya, jangan biarkan soal tanpa jawaban. Artinya karena dalam uji kompetensi tidak ada yang namanya pengurangan soal, maka Anda harus mengisi soal semuanya, tidak boleh membiarkan soal itu kosong tanpa ada jawaban. Jadi Anda harus mengisi soal walaupun dengan nembak. Ya, isi soal walaupun dengan nembak. Itu sudah jelas ya saya berikan. Karena kalau kita mengisi soal walaupun dengan nembak, kemungkinan benar itu ada 20% dibanding tidak mengisi. Yaitu kalau dibiarkan kosong artinya Anda tidak mendapatkan kemungkinan untuk besar walaupun itu hanya 20%. Tapi ada kemungkinan benar. Selanjutnya adalah kata kunci. Apa yang dimaksud dengan kata kunci adalah kata-kata yang menunjukkan Anda menentukan jawaban. Jadi kalau misalnya ada dahak, itu sudah pasti bersihan jalan napas lah, gitu kan. Kalau ada cuping hidung lah, katakanlah itu sudah pasti pola napas. Itu contoh-contoh kata kunci dan akan saya bahas di episode selanjutnya. Kemudian kata kunci dalam setiap soal, ya, bahwa ada kata kunci setiap soal. Kata kunci biasanya ada di keluhan utama atau di data utama. Kemudian selanjutnya jangan lupa juga Anda melihat di website saya bimbakandoro.com, kemudian juga subscribe, like, dan share di Bimbal Kandoro. Kemudian silakan diikuti di Instagram, karena biasa saya memberikan tips dan triks melalui Instagram juga dan informasi-informasi lain. Kemudian Anda juga bisa mengikuti saya di TikTok. Silakan follow semua, ya. Kita lanjutkan belajar. Bagaimana cara belajarnya? Yang pertama, bahwa untuk belajar Anda harus membuat jadwal belajar sendiri. Tidak boleh ikut-ikutan dengan orang lain. Kalau orang lain baca A, Anda ikut A. Kalau orang lain baca B, Anda ikut B. Padahal kebutuhan Anda bukan di sana. Ya, jadi jangan ikut-ikutan. Buat jadwal belajar sendiri. Bergaullah dengan orang-orang yang senang belajar. Karena kalau Anda bergaul dengan orang yang malas, tentunya akan kebawa malas. Ya. Kemudian buat jadwal sesuai dengan banyak tiap soal, tiap mata kuliah. Jadi misalnya KMB, kalau KMB katakanlah 60, maka Anda tiap hari harus belajar KMB. Kalau misalkan anak adalah 20, maka hanya 2 hari Anda belajar. Ya, itu juga mengacu kepada jumlah mata kuliah. Nanti akan saya buatkan episode khusus bagaimana cara belajarnya. Kemudian belajarlah 2-3 bulan sebelum ujian, karena banyak banget materi yang harus Anda selesaikan sehingga Anda butuh waktu dan butuh pengulangan. Ulang-ulang terus, karena ilmu itu kalau setiap hari bertemu, insya Allah Anda tidak akan lupa. Seperti layaknya kalau Anda pulang ke rumah tidak pernah kesasar karena Anda sering pulang, gitu ya. Itu sementara untuk tips dan trik kali ini di uji kompetensi. Nanti akan ada episode selanjutnya terkait dengan tips dan trik serta materi-materi yang biasa keluar di uji kompetensi. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.